acara Desinasi Budaya Positif yang akan disampaikan oleh kami calon guru penggerak angkatan 5 Kabupaten Situbondo. Di sini nanti saya akan berkolaborasi dengan Bapak Hamid, akan membagikan praktek baik tentang apa yang sudah kami dapatkan selama pendidikan guru penggerak. Akan dibagi 2 sesi. Yang pertama materi akan disampaikan oleh saya, kemudian nanti dilanjutkan oleh Bapak Hamid. Sebelum melangkah lebih jauh tentang apa itu budaya positif, ada pertanyaan pemantik. Apakah Bapak Ibu semua setuju dengan pernyataan berikut ini? Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Bagaimana Bapak Ibu, setuju? Setuju. Ada yang bisa menjelaskan kenapa alasannya setuju? Mungkin Ibu Fatih? Tidak setuju. Kenapa setuju jika hukuman dapat mendisiplinkan anak? Karena nanti dengan hukuman disiplin yang diberikan kepada anak itu tentunya akan melakukan perubahan sehingga lebih baik. Terima kasih. Tadi saya mendengar ada yang tidak setuju. Oh ya, siapa ini? Ibu Hibi. Enggak. Alasannya Ibu Hibi? Saya kira pendidikan disiplinkan seorang anak tidak harus dengan cara hukuman. Terus dengan cara hukum. Terima kasih Bu. Kemudian untuk yang kedua, kita simpan dulu penjelasannya. Untuk yang kedua adalah pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau tidak setuju? Setuju. Oke. Kemudian yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju dengan cara penghargaan? Makanya bilang setuju. Pemberian hukuman dengan Yang positif. Iya, positif. Gak apa-apa, kan namanya komentar ya. Memberi penghargaan untuk yang ketiga, bagaimana untuk memberi penghargaan? Apakah dapat meningkatkan motivasi belajar? Setuju atau tidak Bapak Ibu? Oke, kita lanjutkan soalnya. Nah, ada Ki Hajar Dewantara, seorang tokoh pendidikan di mana ide dan pemikirannya sudah banyak menyumbangkan kepada pendidikan di Indonesia. Beliau mengutamakan bahwa sekolah sebagai sebuah ladang tempat persemaian bibit agar bibit bisa berkembang secara maksimal. Maka petani dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman, memberi pupuk dan air, juga membasmi ulat atau jamur yang mengganggu bibit tanaman tersebut. Nah, di sini sekolah itu diibaratkan sebagai ladangnya, sebagai tempat untuk bercocok tanam. Sedangkan petani di sini diibaratkan adalah guru, diibaratkan sebagai petani. Kemudian muridnya diibaratkan sebagai bibit. Nah, gurunya harus mengusahakan sekolah jadi sebuah lingkungan yang menyenangkan, menjaga dan melindungi murid dari hal-hal yang tidak baik. Karakter murid tumbuh dengan baik sehingga sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, apa itu tentang budaya disiplin positif? Disiplin positif adalah sebuah praktik pendidikan yang dirasakan memberi efek positif bagi anak-anak. Nah, dengan menerapkan disiplin positif ini, jadi diharapkan anak-anak mampu mengembangkan perilaku positif yang bertahan dengan jangka panjang, bukan hanya dengan jangka pendek. Kemudian mengembangkan kemampuan untuk mengelola diri, mengembangkan motivasi internal dengan pembiasaan sejak dini. Nah, di sini ada motivasi internal. Maksudnya di sini adalah motivasi yang dapat mengubah, yang mempengaruhi perilaku seseorang dalam melakukan tindakan. Ada 3 motivasi di sini. Yang pertama, motivasi karena ketidaknyamanan, menghindari ketidaknyamanan atau menghindari hukuman. Sebagai contoh, kita memakai helm karena apa alasannya Bapak Ibu? Nah, iya betul, karena ditilang, takut ditilang polisi ya Bapak Ibu. Padahal tujuan utamanya adalah untuk melindungi kita. Nah, kita menghindari seperti itu. Kemudian contoh yang kedua, misalkan
murid kita datang tepat waktu. Kenapa? Karena agar tidak dihukum oleh gurunya saat terlambat datang ke sekolah. Itu merupakan motivasi eksternal, pengaruh dari lingkungan luar, yaitu menghindari hukuman. Kemudian motivasi yang kedua yang mempengaruhi tingkah laku seseorang itu adalah ingin mendapatkan penghargaan. Nah, seperti contoh misalkan saya sendiri kadang misalkan mempunyai murid yang melakukan sebuah kebiasaan baik, itu diberi bintang. Pernah nggak Bapak Ibu? Diberikan bintang misalkan melakukan kebiasaan apa yang baik, jadi dikasih bintang. Tapi ternyata memberi penghargaan seperti ini tidak mempunyai efek yang tidak baik kepada anak. Kenapa? Karena mereka tergantung dengan penghargaan seperti itu, mereka ingin dapat penghargaan, ingin mendapatkan bintang terus untuk melakukan sebuah tindakan yang baik. Kemudian yang ketiga adalah, nah yang ingin mendapatkan penghargaan juga termasuk motivasi eksternal yang dipengaruhi oleh lingkungan luar. Nah untuk yang ketiga ini adalah motivasi internal yang berasal dari dalam diri sendiri. Kemudian, nah ketiga hal tersebut dapat dibantu dengan membangun sebuah komunikasi positif antara guru dengan murid atau orang tua dengan anak. Komunikasi yang positif ditandai dengan saling memanusiakan hubungan sebagai salah satu fondasi. Bapak Ibu, untuk melakukan kebiasaan-kebiasaan positif tidak bisa dilakukan sendiri, tapi butuh sinergitas di antara pemangku kepentingan di sekolah. Karena tidak bisa dilakukan sendiri, jadi kita butuh kolaborasi bersama dengan seluruh warga sekolah. Gitu. Kemudian pembiasaan-pembiasaan itu jika sudah membudaya dan berakar akan menjadi sebuah kekuatan untuk sekolah agar bisa menciptakan sebuah budaya disiplin positif. Kenapa harus disiplin positif? Karena disiplin positif ini adalah cara untuk menerapkan sebuah aturan agar tercipta sebuah budaya yang positif, mental yang positif untuk melakukan sesuatu atas kesadaran individu. Nah, di sini ada perbedaan disiplin dan hukuman. Sebelum itu, apa yang kita bayangkan pertama kali saat mendengar kata disiplin, Bapak Ibu? Apa itu disiplin? Tata tertib mungkin? Ya, tata tertib, kemudian kepatuhan atas sebuah peraturan, kemudian kadang juga dihubungkan dengan yang namanya reward dan punishment. Ya, tadi reward penghargaan dan hukuman atau punishment. Padahal disiplin di sini sangat jauh artinya dengan hukuman ataupun penghargaan. Nah, di sini disiplin merupakan tindakan untuk memperbaiki kesalahan yang anak perbuat tanpa membuatnya merasa malu, yang bertujuan mengembangkan karakternya menjadi sebuah kebiasaan yang baik dalam waktu yang lama, jangka panjang. Jadi bukan jangka pendek. Nah, apa perbedaannya dengan hukuman? Nah, hukuman ini merupakan tindakan yang hanya fokus pada kesalahan sehingga membuat anak merasa malu dan membuat anak mengingat selamanya bagaimana dia bersalah. Kadang, ya, karena jika kita memberikan hukuman akan memberikan apa ya? Di hati anak-anak itu merasa jengkel. Jengkel deh, kadang sampai diingat, sampai kita misalkan sampai sekarang saya ini kadang mengingat pernah dihukum oleh guru. Nah seperti itu, jadi hukuman akan memberikan efek yang tidak baik pada anak. Nah apa yang dilakukan jika seorang anak melakukan pelanggaran terhadap disiplin? Ada yang namanya restitusi. Apa itu restitusi? Saya ilustrasikan seperti ini. Misalkan murid kita mempunyai kesalahan, biasanya apa yang kita lakukan? Kadang kita memberi maaf kepada mereka, kemudian selain itu kadang kita juga memberikan rasa ketidaknyamanan pada murid dengan cara memberi hukuman. Namun seharusnya ada sebuah tindakan yang dilakukan agar bisa memperbaiki kesalahannya. Ya, apa itu namanya? Namanya adalah restitusi. Jadi restitusi adalah
metode untuk penyusunan kembali model disiplin di sekolah. Jadi metode untuk menciptakan budaya disiplin sekolah. Nah, restitusi berfokus pada solusi atau pemecahan masalah yang bisa dilakukan, bukan pada masalahnya. Restitusi mengajak murid untuk mengidentifikasi kembali tindakannya, sehingga dia bisa menganalisis dan memikirkan langkah yang tetap dalam pemecahan masalah. Nah, untuk praktek restitusi sendiri nanti bagaimana di kelas nanti akan disampaikan oleh Bapak. Prakteknya seperti ini. Ada 6 landasan filosofi restitusi. Nah, yang pertama adalah kesalahan adalah hal normal karena setiap manusia pasti melakukan kesalahan, ya Bapak Ibu. Kemudian setiap manusia tahu jika berbuat salah, semakin disalahkan dan dikritik membuat dia merasa tidak percaya diri dan fokus pada kesalahannya. Ya, jadi fokus pada kesalahannya, bukan fokus pada bagaimana cara memperbaiki kesalahannya. Kemudian yang ketiga, proses dari restitusi menguatkan setiap individu karena diri sendirilah yang menyelesaikan dan memperbaiki kesalahan. Jadi dari motivasi intrinsik tadi, ya, motivasi intrinsik tadi yang mempengaruhi bagaimana manusia berperilaku. Di sini dari dalam diri sendiri, bukan dari pengaruh dari luar. Jadi bagaimana anak tersebut caranya untuk memperbaiki kesalahannya sehingga tidak akan mengulangi kesalahan itu. Kemudian yang keempat, proses restitusi membuka banyak kesempatan bagi setiap murid untuk meraih sukses pertamanya, merasa dihargai dan lebih terbuka untuk percaya pada diri sendiri dan juga orang lain. Kemudian individu yang tumbuh dalam proses restitusi menjadi lebih mengerti bahwa kesalahan adalah hal yang biasa, sehingga dalam melakukan proses restitusi pada orang lain di sekitarnya. Nah, di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia untuk membangun budaya sekolah yang positif dengan lingkungan yang aman dan mendukung murid untuk menjadi pribadi yang berdaya dan seimbang dan bahagia. Salah satu upaya yang dilakukan guru adalah memahami kebutuhan dasar yang mendasari perilaku murid. Jadi, guru di sini harus tahu, misalkan muridnya melakukan pelanggaran, jadi harus tahu agar untuk melakukan pencegahan itu bagaimana memahami kebutuhan dasar yang mendasari perilaku murid. Nah, ada 5 kebutuhan dasar manusia menurut William Glasser. Yang pertama adalah survival atau bertahan hidup. Nah, di sini kebutuhan untuk apa? Kebutuhan untuk secara fisiologis. Contoh kebutuhan untuk kesehatan, makan, tempat tinggal, maupun kebutuhan perasaan akan aman. Kemudian yang kedua adalah love and belonging, yaitu kebutuhan merasa diterima. Ya, jadi di sini kita fokuskan kepada murid kita bahwa murid kita juga dibutuhkan untuk merasa diterima oleh kita, oleh guru. Jadi bagaimana murid itu disayangi, ingin disayangi oleh guru. Kemudian yang ketiga adalah freedom atau kebebasan. Dalam praktik belajar mengajar, di sini kebebasan di sini bisa diartikan adalah murid bisa bebas memilih kegiatan belajar apa yang akan mereka inginkan sesuai dengan minat dan gaya belajar mereka. Nah, untuk kurikulum merdeka mungkin sudah mengenal yang namanya pembelajaran berdiferensiasi. Jadi pembelajaran di mana proses pembelajaran atau kegiatan pembelajaran di sana adalah murid itu memilih kegiatan apa yang mereka inginkan. Misalkan anak yang suka membaca, maka diberi sebuah buku untuk kegiatan literasi. Misalkan anak itu suka mendengarkan musik atau video, jadi bisa disediakan video. Kemudian anak yang suka bergerak sana kemari, yaitu yang bergaya kinestetik, bisa difasilitasi dengan cara lain. Jadi dalam pembelajaran itu tidak harus sama kegiatannya. Jadi ada perbedaan sesuai dengan kegiatan, minat dan gaya belajar mereka masing-masing. Kemudian yang keempat adalah fun atau kesenangan.
Dalam proses kegiatan belajar, kesenangan di sini diartikan dalam bagaimana anak-anak bisa senang dalam kegiatan belajar mengajar. Biasanya saya sendiri kalau dalam proses pembelajaran biar anak-anak senang itu diselingi sama permainan. Kadang bermain kartu, kadang bermain drama atau bermain peran. Sehingga jika anak-anak sudah menyenangi proses kegiatan pembelajaran itu, mereka menikmati, maka akan cepat menyerap materi yang akan kita berikan. Kemudian yang keempat adalah power atau penguasaan. Nah, di sini adalah kebutuhan untuk memenuhi kebutuhan kekuatan, kebutuhan untuk kekuatan. Jadi biasanya di sini anak-anak yang aktif dalam biasanya jadi pemimpin. Nah, jadi mereka ingin selalu menjadi pemimpin. Dan misalkan ada yang mereka melakukan tindakan yang salah, maka mereka kecewa. Seperti itu. Sampai di sini dulu pemaparan saya tentang budaya positif. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk Bapak Ibu sekalian dan bisa dipraktikkan sebagai budaya positif di lingkungan sekolah masing-masing. Salam, saya mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini adalah bahwa bagaimana kita membangun budaya positif di sekolah melalui peningkatan atau membangun semacam motivasi intrinsik dari anak itu sendiri atau motivasi yang lahir dari diri anak itu sendiri. Nah, seperti yang tadi sudah disampaikan dari pertanyaan pemantik yang pertama, setujukah Anda dengan pemberian hukuman pada anak? Ada yang tidak setuju, ada yang tidak. Dan kemudian bagaimana setujukah Anda dengan adanya pemberian semacam hadiah pada anak kita? Ya, itu ada yang setuju, ada yang tidak. Intinya di sini yang kita pelajari pada saat ini bagaimana cara kita sebagai guru untuk membangun kesadaran anak itu sendiri tanpa melakukan sebuah punishment atau hukuman terhadap anak yang melakukan sebuah kesalahan. Dan bagaimana untuk memecahkan untuk anak bagi anak yang melakukan sebuah kesalahan, metode yang digunakan adalah metode restitusi itu tadi. Metode restitusi itu adalah sebuah metode bagaimana cara memecahkan masalah pada anak secara berkolaborasi untuk membangun kepercayaan diri anak, fokus pada pemecahan masalah, bukan pada masalah yang dihadapi oleh anak itu sendiri. Terkait dari itu, lanjut. Ada beberapa fungsi kontrol yang akan dimiliki oleh setiap guru, dan kita itu pasti ada pada di semua posisi 5 fungsi kontrol seorang guru. Tapi idealnya yang diharapkan dari hal ini dalam paradigma baru pembelajaran saat ini adalah bagaimana guru berada pada di posisi nomor 5, yaitu sebagai manajer. Sebelum saya jelaskan terkait di posisi nomor 5 itu, saya akan jelaskan posisi yang nomor 1. Kita selama ini pasti mengalami berada pada posisi di nomor 1 sebagai penghukum. Artinya setiap kesalahan pada yang dilakukan oleh anak pasti kita fokus pada kesalahan anak. Hei, salah, ya itu. Datang lambat atau tidak mengerjakan tugas atau melakukan sebuah kesalahan. Kadang kita fokus pada yang nomor 1 saja. Posisi kita adalah sebagai penghukum untuk memberikan efek jerah pada anak. Itu menurut persepsi kita pada posisi sebagai penghukum. Lain lagi kalau kita berada pada posisi kontrol yang nomor 2, yaitu posisi membuat merasa bersalah. Sering kita melakukan seperti ini pada anak-anak. Masa kamu ini akan terus-terusan melakukan kesalahan seperti ini? Kapan kamu mau berhenti? Datang terlambat misalnya, tidak mengerjakan tugas, atau misalnya rame di dalam kelas.
Kapan kamu mau berhenti? Mau terus-terusan menjadi anak yang seperti ini selama menjadi murid? Nah, ini adalah sebuah posisi di mana kita berada pada posisi merasa membuat merasa bersalah. Berarti saya salah. Selama-lamanya anak akan berpikir pada posisi masalahnya terus. Kapan kita berpikir bagaimana mencari solusi terhadap masalah yang dihadapi anak tersebut. Kemudian yang ketiga, posisi sebagai teman. Lain, kadang ada kita sebagai guru berada di posisi seperti itu. Contohnya seperti ini. Coba kasih ini ke Pak Guru atau Bu Guru. Nanti kalau kamu terus-terusan kami seperti ini, saya akan dimarahi oleh kepala sekolah. Tolong kasih saya. Nah ini kan kita berposisi sebagai teman pada anak. Gitu. Kemudian posisi sebagai pemantau. Ini berbeda lagi di mana guru memposisikan diri sesuai dengan aturan yang ada. Ya. Kalau kamu tahu aturan yang ada di sekolah, nah kamu melanggar peraturan sekolah, kamu datang terlambat, kamu tidak menggunakan seragam. Nah, artinya guru di sini memposisikan dirinya menegur seorang anak atau memberikan sebuah teguran atau penyelesaian masalah pada anak sesuai dengan aturan yang ada, berpegang teguh pada aturan yang ada. Jika aturannya A atau B, yaitu yang harus dilaksanakan oleh anak kita di sekolah. Nah, ini kalau posisi sebagai pemantau. Tapi lain kalau kita posisi sebagai manajer. Di sini kita akan bertanya kepada anak, yaitu apa masalahnya, kemudian bagaimana caranya. Di sini kita akan berdiskusi dengan anak untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi. Nah, tentunya dalam posisi guru atau posisi kontrol di nomor 5 ini, di mana guru menerapkan yang namanya model pemecahan masalah secara diskusi. Nah, ini adalah bentuk-bentuk kegiatan kalau kita sebagai penghukum. Patuhi aturan saya. Nah, itu pasti seperti itu. Yang jelas nadanya lebih tinggi kalau yang penghukum. Gitu. Kemudian kamu selalu saja salah. Nah, gitu. Itu namanya sebagai penghukum. Dan seterusnya itu. Yang jelas kalau sebagai penghukum nadanya pasti tinggi. Kemudian sebagai teman, ayo bantulah demi Bapak ya. Nah, gitu. Kita seakan-akan kita bersahabat dengan anak. Gitu. Ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Ini. Kemudian kalau sebagai pemantau, peraturan apa di sekolah yang sudah kamu melanggar pada hari ini. Begitu. Jadi guru itu sudah paten atau pakem pada pegangan aturan yang ada di sekolah. Kalau memang harus datang jam 7, berarti harus jam 7. Seandainya lama jam 7, langsung anak sudah. Kamu sekarang jam berapa sudah? Jam 7. Sedikit memegang teguh pada aturan yang berlaku serta sanksi-sanksi yang harus dihadapi oleh anak yang sudah ditentukan oleh peraturan sekolah. Kemudian kalau pada posisi pembuat rasa bersalah seperti ini, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu, kayak gitu. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya, gitu. Dan gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat seperti ini. Nah, ini yang jelas anak-anak membuat merasa bersalah pada dirinya dengan menggunakan posisi kita seperti itu. Lain dengan kita memposisikan diri sebagai manajer. Misalnya, apa yang kita yakini, kita menanyakan apa yang menjadi keyakinan kelas. Nah, ini kami tidak memberikan ulasan tentang ini. Bagaimana cara membuat keyakinan kelas? Keyakinan kelas ini intinya adalah kata lain dari pembuatan peraturan kelas, tapi berdasarkan masukan dan kesepakatan dari kelas tersebut. Apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Terus berdiskusi, berkolaborasi dengan murid untuk mencari solusi terhadap permasalahan atau pelanggaran yang dilakukan oleh murid kita. Jadi paradigma barunya seperti itu untuk jalan bersama. Nah, ini saya mencoba kemarin, mungkin nanti Bu Dini bisa juga memberikan
bentuk lugasnya simulasi tentang praktek tentang pelaksanaan restitusi. Masuk Bu, yang tadi itu. Ini ceritanya untuk kasus yang pertama. Ini semi apa ya? Sedikit fakta memang terjadi pada tanggal 26 itu ada anak yang datang terlambat, kegiatan pembelajaran sudah dimulai, baru datang, kemudian setelah itu dia dipersilakan masuk, ya. Dan kemudian setelah kegiatan itu kami memanggilnya ke depan untuk menanyakan atau berdiskusi tentang kegiatan permasalahan yang dihadapinya. Nah, ini adalah bentuk pelaksanaan restitusi di dalam kelas sebagai seorang guru. Bisa tahan dipanggil Bapak maju depan. Tidak paham. Terus apakah kita tidak merasa dalam masalah? Kira-kira apa masalahnya? Datang terlambat dan jadi bisa masalahnya adalah merasa punya masalah datang terlambat dan sekarang coba diingat-ingat lagi ya, bisa kira-kira apa keyakinan kelas, keyakinan sekolah yang sudah bisa paham? Disiplin datang ke sekolah. Disiplin datang ke sekolah. Nah, sekarang kembali kepada masalah misalnya datang terlambat dan sekolah. Apakah bisa bersedia untuk memperbaiki masalah tersebut? Nah, kalau bisa bersedia untuk memperbaiki masalah itu, mari kita musyawarahkan bagaimana cara mengatasi masalah besar yang dihadapi sekarang. Bisa kami meyakini bahwa keyakinan sekolah yang diyakini oleh Musa adalah disiplin sekolah. Dan sekarang kita bersedia juga untuk memperbaiki masalah. Kalau kita bersedia untuk mengatasi masalah tersebut, kira-kira cara apa yang akan dilakukan oleh kita untuk memperbaiki masalah tersebut? Harus bangun. Jadi untuk memperbaiki masalah tersebut harus bangun. Mungkin ada cara lain selain demonstrasi untuk memperbaiki supaya kita bisa datang terlambat di sekolah. Tidur tidak malam. Bisa biasanya tidurnya berapa? Jam 9 atau jam 10. Tadi malam tidur jam berapa? Tidur jam 10. Nah, kalau bicara sudah paham bahwa untuk memperbaiki caranya adalah dengan cara bangun pagi, terus tidur tidak terlalu. Kira-kira menurut kita sesuatu
yang tidak kita lakukan untuk memperbaiki itu, apakah itu memang bisa yakini untuk bisa memperbaiki masalah itu? Sudah yakin memperbaiki masalah itu sekarang dan mati, dan juga tidak terlalu. Terus kalau sudah bisa meyakini hal tersebut, bagaimana kalau kita nanti? Kenapa kita bisa merasa senang dengan keyakinan itu? Bagus, jadi keyakinan yang kita yakini untuk mengatasi masalah tersebut, perasaan kita merasa senang karena kita juga akan mendapatkan. Jadi kita katakan ya, besok kita juga akan datang terlambat, ya kan? Dia tidak punya masalah. Supaya tidak punya masalah, sesuai yang tadi, apa tadi? Disiplin dalam sekolah dengan cara tidak terlambat, supaya tidak terlambat. Bangun pagi terus tidak terlambat. Ingat ya, tahan ya, selamat ya. Besok lusa tidak akan punya masalah dengan tidak datang ke sekolah terlambat. Terima kasih. Silakan kita kembali lagi ke tempat berikutnya, kita belajar kembali. Baik Bapak Ibu sekalian, itu adalah simulasi atau praktek saya di kelas tentang bagaimana penerapan daripada restitusi. Dalam penerapan restitusi ini dikenal yang namanya segitiga restitusi. Ya, dalam segitiga restitusi itu ada yang dikenal istilah validasi tindakan yang salah, menstabilkan identitas dan menanyakan keyakinan. Nah, ini tidak harus berurutan dalam pelaksanaannya. Silakan. Misalnya kita pertama pada siswa menanyakan apa keyakinan kelas yang sudah kita pahami terkait dengan masalah yang dilakukan oleh siswa. Kemudian kita melangkah ke menstabilkan identitas, tidak apa-apa. Kemudian dilanjutkan dengan validasi tindakan yang salah, tidak apa-apa. Tidak harus kita urut. Misalnya kalau yang tadi video tadi saya melakukan melalui menstabilkan identitas, menanyakan apakah Anda tidak merasa apakah kamu tidak merasa punya masalah pada hari ini, ada gitu. Atau kita mengatakan ya itu kesalahan yang kamu lakukan memang wajar, semua orang pasti melakukan. Intinya di sini menstabilkan identitas adalah memacu semangat pada anak, diri anak memberikan percaya diri, membangun percaya diri terlebih dahulu pada diri anak. Setelah terbangun rasa percaya diri pada anak, tentunya kita melanjutkan yang namanya memvalidasi tindakan yang salah. Apa kesalahan yang kamu lakukan? Nah, di sini anak-anak diajak untuk berpikir, bisa mengintrospeksi diri atas kesalahan yang dilakukan. Setelah anak bisa melakukan validasi tindakan yang salah, bisa dilanjutkan dengan menanyakan keyakinan. Artinya diajak mengingat kembali aturan yang sudah disepakati di kelas. Itu, misalnya harus datang tepat waktu. Nah, itu sudah menjadi keyakinan, kepercayaan bahwa kita itu harus datang tepat waktu, sesuai dengan nilai-nilai universal itu sendiri tentang kebaikan. Kemudian setelah diajak mengingat keyakinan yang sudah kita pahami dan kita sepakati, kemudian diajak bagaimana cara menyelesaikan masalahnya. Jadi diajak mencari solusinya. Jadi di sini tidak ada proses sehingga ada semacam penghukuman pada anak, tapi diajak bagaimana anak belajar menyelesaikan problema atau masalah yang dihadapi. Sehingga di sini anak-anak akan terlatih bagaimana melatih dirinya untuk bisa mengatasi masalah-masalah yang dihadapinya, baik itu di sekolah, di rumah. Memang ini kita rasakan tidak dalam jangka yang begitu instan, cepat, tidak. Seperti yang sudah disampaikan oleh sahabat saya tadi, ini akan berlaku dalam jangka waktu yang lama. Tidak mungkin kita melakukan action pada tahun ini langsung kita rasakan. Tidak. Makanya
kita seperti yang sudah disampaikan oleh tadi di awal materi tentang pemikiran KHD, bahwa kita di sini adalah sebagai seorang petani, di mana kita akan merawat dari tanaman itu sendiri sesuai dengan kodrat alam dan zamannya. Apa Pak yang dimaksud dengan kodrat alam? Kalau memang anak itu hidup di alam pedesaan, jangan dipaksakan bagaimana cara hidupnya seperti hidup di daerah perkotaan. Zaman apa? Mari kita anak ajak untuk menyesuaikan dirinya sesuai dengan budaya yang sesuai dengan budaya di lingkungan anak itu sendiri, dengan mengikuti perkembangan zaman. Itu yang dimaksud dengan mendidik anak sesuai dengan kodrat dan zamannya. Kodrat itu berarti di mana anak itu tinggal, zaman itu yaitu perkembangan zaman yang terkini, sesuai dengan budaya yang berlaku di mana anak itu tinggal. Nah, itu terkait dengan penerapan restitusi. Jadi saya tekankan lagi langkah-langkah restitusi itu tadi yang sudah saya jelaskan, yaitu pertama kita bagaimana berusaha menstabilkan identitas anak, sehingga setelah anak stabil, kemudian kita memvalidasi tindakan yang salah, diajak untuk berpikir anak menentukan kesalahan apa yang dilakukan. Kemudian yang ketiga menanyakan keyakinan untuk menentukan bagaimana cara menyelesaikan masalah. Intinya di sini tidak akan menimbulkan adanya kesan negatif terhadap apa yang kita lakukan terhadap anak. Nah, memang ini sebuah paradigma, merupakan sebuah pilihan bagi kita. Jadi bagi saya sendiri memang sempat juga berpikir, ya kalau ini kasus sederhana seperti ini, tapi kalau kasus-kasusnya sudah melampauinya, begitu apakah kita tetap melakukan hal seperti itu? Nah, tapi nanti lambat laun kita dengan terus belajar terkait dengan teori ini, maka kita akan menemukan yang sebenarnya seperti apa itu paradigma baru. Nah, terkait dengan tadi yang disampaikan oleh teman saya tentang pembelajaran berdiferensiasi, saya sedikit akan saya singgung ya, tidak apa-apa sebagai tambahan karena ini materi sudah selesai tentang bagaimana budaya positif. Tentang pembelajaran berdiferensiasi, jangan beranggap nanti kita, awalnya saya juga beranggap di LMS pertama saya langsung menanyakan apakah RPP dan penilaiannya juga berbeda. Karena pembelajaran diferensiasi itu adalah pembelajaran bagaimana melayani siswa sesuai dengan gaya dan kebutuhan belajar dari anak. Itu nanti ada langkah-langkahnya, ya, ada langkah-langkahnya. Saya ceritakan sedikit. Kalau kita mau melakukan pembelajaran berdiferensiasi, pertama memang kita harus melakukan persiapan. Yang pertama harus kita tahu tentang kebutuhan siswa itu sendiri. Tentunya beberapa sehari sebelumnya kita sudah melakukan yang namanya semacam kayak assessment diagnosis. Kita akan tahu, oh saya akan mengajar materi ini. Kemudian kita memberi, ya kalau kita dengan istilah seperti itu, anggap saja kita mengadakan pretest ya lebih awal, itu kan. Lebih gampangnya seperti ini. Oh di kelas saya anak A ini senangnya membaca. Oh anak ini senangnya secara visual. Anak ini misalnya menggunakan grafik. Atau kita bisa melihat dari profil belajar anak. Bagaimana cara melihat profil belajar anak? Melihat dari raport-raport sebelumnya atau di kelas sebelumnya. Kita akan bisa melihat di sana. Atau kita sharing dengan teman guru sebelumnya. Kan pasti kita bertanya, Bu, anak ini nggak senang masuk. Oh iya, ini memang nggak senang masuk. Tapi kalau di seperti ini dia akan senang masuk. Kita adakan sharing juga bisa dengan cara seperti ini. Kemudian setelah kita melakukan analisa seperti itu, kita menentukan tujuannya. Biasa, tujuan pembelajarannya kita tentukan. Nah, selain kita sudah menentukan tujuan pembelajarannya, bagaimana Pak? RPP-nya berarti kalau anak yang senang video, berarti saya buat RPP yang anak senang video, langkah-langkahnya seperti apa? Tidak. Tapi tetap, langkah pembelajarannya tetap. Tapi yang dimaksud diferensiasi ini nanti yang bisa dilakukan oleh kita sebagai guru adalah
berbeda dalam proses, konten, dan produknya atau penugasannya. Nah, kalau dalam konten yang dimaksud dengan berdiferensiasi dalam konten, Bapak Ibu memberikan sebuah media sesuai dengan kebutuhan anak. Kalau anak yang senang video, ya kita siapkan video dalam materi yang sama, bukan materi yang berbeda, tetap materi yang sama. Kemudian anak yang senang membaca, kita sediakan teks bacaan. Anak yang senang melihat infografis atau gambar-gambar, bisa senang membaca data-data, misalnya dia bisa mampu memahami sesuatu dengan cara melihat data, dengan cara data, dan kita sediakan materi yang berkaitan dengan materi yang diajari menggunakan media infografis. Kemudian setelah itu kita melakukan kegiatan diferensiasi proses, artinya melayani kebutuhan dari masing-masing anak. Berarti kalau kita membuat diferensiasi itu berarti juga membuat kelompok yang bodoh dikumpulkan, yang bodoh, yang pintar, yang pintar. Tidak. Itu sesuai dengan triknya Bapak Ibu sekalian. Sebenarnya ini sama seperti yang sudah kita alami sebelumnya. Cuma di sini dalam diferensiasi proses kita melayani anak sesuai dengan kebutuhannya. Kalau anak yang lebih, kita beri pelayanan yang lebih. Kalau sudah dikasih pertanyaan A bisa, kita tambah lagi. Coba dengan pertanyaan yang B. Kalau yang anak hanya mampu di A, ya kita laksanakan di A. Terus bagaimana yang dimaksud dengan diferensiasi produk? Nah, produknya kita harus juga berbeda. Misalnya kita membuat materi pembelajarannya misalnya tentang pertumbuhan atau perkembangbiakan, yang diberikan kebebasan anak. Ada anak yang bisa mempresentasikan materinya dengan gambar, ya silakan dengan gambar, dengan video, ya silakan dengan video, dengan bercerita, ya silakan dengan bercerita. Yang penting apa yang menjadi rubrik penilaian kita itu tetap sama. Jadi tidak ada penilaiannya yang berbeda. Nah, itu yang dimaksud dengan pembelajaran diferensiasi. Jadi pembelajaran diferensiasi itu tetap RPP-nya sama, satu RPP, cuma di situ yang dibedakan adalah segi kontennya, prosesnya, dan produknya. Itu yang dimaksud dengan pembelajaran diferensiasi. Prosesnya yaitu melihat atau menganalisa apa yang menjadi kebutuhan siswa itu sendiri sesuai dengan gaya belajarnya. Saya kira itu yang untuk yang ini mungkin adalah menganalisa sebuah kasus, ya. Nanti sama sebenarnya tentang penerapan restitusi. Jadi saya tekankan lagi yang dimaksud dengan membangun budaya positif di sini bagaimana menciptakan kondisi ekosistem sekolah yang menyenangkan dan bagaimana berusaha kita sebagai guru bisa memposisikan diri kita sebagai manajer, bukan sebagai penghukum, bukan sebagai pemantau, ya, ataupun sebagai teman atau merasa bersalah. Tapi meskipun itu semuanya bagi diri saya sendiri, terutama kita masih perlu untuk belajar memposisikan diri sampai pada posisi yang ideal sebagai manajer. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada sharing dari Bapak Ibu sekalian, kami persilakan untuk bisa saling mengisi, ya, mungkin punya pengalaman apa bisa kami sampaikan sekarang pada saat ini. Terima kasih. Nah itu saya nggak ngikutin soalnya. 5 itu apakah dipilih oleh kita atau yang harus dilakukan oleh kita atau larangan buat kita? Yang harus dilakukan, yang harus Iya. Jadi gini, kita di sekolah sehari-harian kita menurut dosen itu, guru itu memiliki 5 fungsi kontrol. Tapi yang ideal, yang seharusnya untuk paradigma baru ini adalah sebagai di posisi nomor 5 sebagai manajer. Iya, dipilih. Jadi untuk yang posisi nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 1, nomor 2 memang tidak begitu dilakukan. Ya, sebagai teman. Tapi yang idealnya itu adalah yang nomor 5
sebagai manajer. Iya. Nah ini contoh-contoh kegiatannya pasti sulit. Intinya kalau yang penghukum pasti menggunakan nada yang tinggi. Nah seperti Pak Hamid tadi yang dilakukan itu manajer ya? Ya, itu sebagai manajer. Kalau kita berposisi guru ada di kontrol nomor 5 sebagai manajer, pasti akan melaksanakan yang namanya distribusi. Jadi kita pada anak intinya di sini bagaimana membangun motivasi dari dalam diri anak. Kalau kata lainnya mungkin kita mengatakan membangun kesadaran pada diri anak. Gitu. Jadi tanpa harus nanti kita ingatkan lagi atau bagaimana, sudah anak tahu bahwa itu adalah salah. Dan ini kalau terus kita lakukan akan menjadi sebuah kebiasaan dan kita disediakan namanya budaya positif. Ya, seperti itu. Hukumannya itu tidak berupa fisik ya, tapi berupa verbal. Iya. Secara verbal. Biasanya kita Iya, biasanya terkesan. kadang-kadang guru kan ini ya, sembut atau apa gitu Iya, ya. itu. Tolong dihindari Bapak Ibu ya. Termasuk saya sendiri. Cek di Termasuk saya sendiri. keluar gitu ya. Iya. Memang manusiawi. Iya. Ya, Kak Lak, silakan. Untuk yang polisi nomor 5 itu apakah dapat mengatasi semua masalah? Nah, ya, betul. Apakah posisi yang nomor 5 dapat mengatasi semua masalah? Nah, tapi saya tidak berangan-angan pada apa mutunya pegadaian ya Pak. Mengatasi masalah semua masalah tidak. Ini intinya. Kalau kita menggunakan posisi yang nomor 5 sebagai manajer, ini ya dimungkinkan ini akan lebih efektif dalam mengatasi masalah anak. Artinya seperti ini. Intinya bagaimana kita membangun anak tidak timbul bekas rasa seperti sakit. Nah itu ya. Soalnya sakitnya di sini kalau sakitnya di sini kalau saya ingat sampai sekarang saja, saya pernah dulu di SD. Ya saya bukan mau bicara orangnya masih ada, tapi itu bagi saya orang yang membuat motivasi dan inspirasi bagi saya seperti guru olahraga Pak Slamet. Saya pernah dihukum pada waktu itu, nah ini kalau hukum pasti ingat sampai sekarang. Pernah dihukum waktu itu tidak menggunakan seragam olahraga pada materi jalan cepat. Akhirnya apa? Saya tidak diperkenankan nggak pakai seragam, cuma pakai celana itu ya, pakai celana. Kemudian nggak pakai kaos, cuma pakai kaos dalam itu sudah. Karena tidak menggunakan seragam, dulu seragamnya putih karena tidak ada seragam yang sama dulu ya waktu itu saya putih merah dan putih biru ingat ini, ya merah dan putih. Waktu itu saya tidak bawa seragam, ya. Kemudian akhirnya suruh buka labungan Pak. Labungan prakteknya bukan di halaman, langsung di depan di jalan, latihannya di jalan dari depan masjid ke utara. Saya ingat sampai sekarang ini. Oh ini betul ya, tadinya namanya hukuman pasti menimbulkan kesan yang seperti itu. Intinya Pak, memang sejauh efektif tidaknya akan tergantung bagaimana kita bisa menyelesaikan masalah itu. Tapi yang paling tidak dengan teori ini yang nomor 5 ini paling tidak akan menimbulkan kesan baik pada anak dalam menyelesaikan masalah dan menimbulkan motivasi dalam diri anak belajar bagaimana cara menyelesaikan masalah. Tentunya tidak semua teori itu baik berhasil tidak ya. Kalau faktor-faktornya itu sejauh mana efektif apa bisa mengatasi masalah, saya tidak memberikan jawaban yang 100% itu bisa tidak. Yang jelas ini teorinya adalah secara jangka panjang. Ya, maksud saya seumpama yang memang bisa mengatasi masalah tidak hadapi, mungkin kita ngambil yang Iya, tidak apa-apa. Misalnya nomor 5 tidak bisa pakai yang nomor sebagai teman dong, boleh, tidak apa-apa. Tapi yang tidak disarankan itu yang nomor 1 sebagai penghukum dan membuat merasa bersalah.
karena di situ tidak ada, ya intinya menurut teori ini ya, paradigma ini tidak ada kesan mendidik. Yang ada adalah penyesalan, ya, terus tanggapan negatif terhadap seseorang. Jadi seperti itu. Karena kenapa? Seperti yang dikatakan tadi, ada beberapa kebutuhan anak. Sebenarnya anak melakukan sebuah tindakan itu adalah untuk memenuhi kebutuhan dirinya. Untuk memenuhi kebutuhan dirinya. Coba kalau misalnya ada kasus anak sering mengambil barangnya temannya, kemungkinan besar kebutuhan, salah satu dari kebutuhan diri anak itu ada yang tidak terpenuhi, pasti itu tidak. Ya. Atau kadang ada yang merasa kebutuhan kesenangannya, ya mungkin anak-anak senang main-main, karena memang kesenangan atau rasa senang itu memang sudah kebutuhan kita sebagai manusia. Nah, tapi kita bagaimana cara mengarahkan untuk memenuhi kebutuhan anak itu sendiri. Itu. Saya kira itu. Jadi sebelum saya akhiri, saya mengucapkan terima kasih pada semua teman-teman yang sudah memberikan kesempatan dan waktunya untuk menyampaikan beberapa materi, dan juga mohon dukungan dan doanya. Mudah-mudahan saya berdua ini tetap diberikan semangat, kesehatan, bisa menyelesaikan kegiatan ini sampai akhir. Karena ya saya harap nanti semuanya bisa untuk mengikuti program ini. Kalau memang terus berlanjut mengikuti program ini, ya. Yang penting ada semangat, kemauan. Perkara tantangan depan, belakang, samping, kanan pasti ada, ya, pasti ada, ya. Bisa nanti. Yang penting bagaimana kita bisa membagi waktu, yaitu baik waktu di sekolah, di rumah dan sebagainya. Karena kalau tidak terpenuhi, dari salah satunya demo yang akan terjadi pada diri kita masing-masing. Seperti itu. Pasti itu ada. Yang ketawa, nah. Kan tidak ya? Ya, itu. Pasti seperti itu. Yang sebagai ibu rumah tangga ya seperti itu, demonya sebagai bapak rumah tangga seperti itu. Demonya. Pasti itu ada. Tantangan pasti itu ada. Gitu. Ya, bukan pengalaman. Memang mengalami. Meskipun ceritanya semua teman-teman yang ikut PGP pasti seperti itu. Karena kenapa? Ya tugasnya setiap hari. LMS modulnya sampai sekian banyak, yang ada pertanyaan yang diselesaikan. Ya itu. Ya makanya ya yang penting, tapi ada penyemangat dari yang penting tugasnya diselesaikan. Menyerahkan tugas, jangan sampai tidak menyerahkan tugas, apapun itu pekerjaannya, apapun itu hasilnya, insya Allah akan lulus seperti itu. Entah nanti kedepannya bagaimana. Program ini kan seakan-akan kayak gimana ya, oh ini kalau sudah CGP ini ya, belum tentu juga, karena kita masih belum tahu arah kedepannya bagaimana untuk kelanjutan. Dan saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Mungkin ada tambahan dari sini.